Pernah ada seorang laki-laki datang ke Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aina abi? Di mana ayah? Rasulullah menjawab, karena beliau adalah seorang nabi dapat wahyu. Bukan kayak orang kaya kita. Kalau orang kaya saya ditanya ayah saya di mana, saya akan jawab saya nggak tahu karena saya bukan nabi, saya tidak punya pengetahuan tentang hal yang gaib. Nabi punya. Nabi kemudian mengabarkan kepada orang itu, huwa finnar, dia di neraka, ayahmu itu di neraka. Orang itu kemudian merasa mukanya itu berubah, murung, sedih, wajar kan? Bapak kita dikabarin ahli neraka gimana nggak sedih? Akhirnya Nabi itu Pak, Nabi itu punya akhlak jalbul khawatir. Apa itu jalbul khawatir? Menenangkan hati orang. Orang di saat gelisah, gendah gulana, beliau itu seringkali berupaya untuk menenangkan batinnya. Akhirnya apa? Cara beliau menenangkan batinnya itu dengan berkata apa? Inna abi wa abaka finnar. Itu orang Indonesia yang cuma melihat kamus bahasa Arab. Abun artinya bapak. Berarti terjemahannya apa? Sesungguhnya bapakku dan bapakmu ada di neraka. Oh kalau begitu berdasarkan ini hadis, gak bisa kita tolak ya akhi, gak bisa kita tolak. Dia lupa. Kata abun itu Pak, lihat. Saya ingin mengajari anak-anak muda, jangan gampang menyalahkan kiai, ulama atau siapapun yang belajar agamanya itu lama. Kadang-kadang apa yang Anda tidak pahami itu mereka sudah paham lebih dulu. Cuma cara memahaminya beda. Kata abun dalam bahasa Arab ternyata tidak hanya berlaku bagi ayah. Jadi hadis itu kalaupun sahih, kita tidak menolak kesahihannya. Tapi pemaknaannya beda dengan kita. Bukan berarti ayah beliau itu ada di neraka. Ya memang kata abun umumnya dimaknai sebagai ayah. Tahu mana ayah yang udah pasti itu? Bahasa Arabnya apa? Walid. Kalau walid maknanya sudah pasti ayah itu. Karena yang melahirkan, ya ikut melahirkan kita. Kalau ab dalam bahasa Arab maknanya bisa paman, bisa ayah. Lafaz yang bisa diberlakukan untuk ayah dengan mana dalilnya? Dalam Al-Qur'anul Karim. Am kuntum syuhada idh qala Ibrahim am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kata anak cucu keturunan Nabi Yakub ketika ditanya oleh Nabi Yakub, apa yang kalian sembah setelah sepeninggalku? Jawaban mereka apa? Na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan abaika. Aba jadi jamak dari kata abun. Disebutkan Nabi siapa itu? Ibrahim, Ismail, Ishak. Saya mau nanya sekarang. Nabi Ibrahim itu siapanya Nabi Yakub? Kakek. Kakeknya Nabi Yakub, betul? Iya betul. Nabi Ibrahim kan punya anak namanya Ismail. Ishak, dari Ishak turun Nabi Yakub. Berarti Ibrahim siapanya? Kakeknya. Lihat, untuk kakek pun Al-Quran menggunakan kata aba. Oke, Nabi Ismail siapanya Nabi Yakub? Paman. Pamannya Nabi Yakub. Jadi kata paman dalam Al-Quran masih digunakan kata aba. Jamak dari kata abun. Sebagai bukti bahwa kata ab itu maknanya gak cuma ayah. Tapi bisa juga paman. Sekarang saya mau nanya, ada gak paman Nabi yang di neraka? Yang dipastikan oleh Al-Quran? Ada. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Abu Lahab paman Nabi SAW. Jadi ketika Nabi bilang inna abi wa abaka finnar, maksudnya bukan ayah beliau namanya Abdullah. Boleh jadi yang dimaksud adalah pamannya. Karena beliau ingin seolah-olah menunjukkan bahwa saudaraku juga sama di neraka. Kamu gak usah khawatir, kamu gak usah cemas. Begitu kira-kira maksud Nabi itu. Tapi ketika disebut abi, bukan berarti ayahku, pamanku dan ayahmu di neraka. Kan bisa saja. Dan ada kaidah menyatakan wad dalil idza tatarraqa ilaihi ihtimal saqata bil istidlal. Sebuah dalil itu kalau masih bisa dimungkinkan secara berbeda pemaknaannya, maka nggak bisa jadikan dalil lagi. Anda nggak bisa dengan hadis ini bersandar bahwa enggak, Abdullah itu masuk neraka. Ini dalilnya, nggak bisa. Dan ini bertentang, kalau itu dimaknai sebagai ayah, itu bertentangan dengan ayat Al-Quran yang sharih. Apa ayat Al-Qurannya? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kata Allah, kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus Rasul. Lihat, sekarang saya mau bertanya, ayahanda Nabi, ibundanya yang mulia Sayyidah Aminah itu hidup pada masa ketika Nabi sudah diutus atau belum diutus? Belum diutus, belum ada syariat. Itu disebut Pak, dalam ilmu akidah, orang yang hidup di antara zaman dua Nabi, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, yang hidup di antara periode dua Nabi itu, yang gak ada syariat, gak ada Nabi, disebut sebagai ahlul fatrah. Ahlul fatrah bagaimana hukumnya? Haula minan najin insya Allah. Mereka itu termasuk orang yang akan selamat. Dan
Dalilnya tadi itu, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Belum ada rasul di zaman Abdullah, belum ada rasul di zaman Sayyidah Aminah. Bagaimana Adam bisa mengatakan bahwa beliau keduanya akan masuk neraka sementara syariatnya belum ada, nabinya belum diutus. Sayyid Abdullah dengan Sayyidah Aminah itu min ahlil fatrah. Tidak bisa kita sebutkan sebagai ahli neraka. Meskipun ada ulama berpandangan tidak semua ahli fatrah itu selamat. Ada yang mengatakan nanti diuji di alam akhirat, Allahu a'lam. Tapi Imam Baijuri, yang ahlu sunnah wal jamaah, tegas menyebutkan ahlu fatrah minan najin hatta wa in ghayyaru wa abadul asnam, katanya. Sekalipun mereka itu menyembah berhala, merubah agama. Kalau benar hidup pada masa Nabi belum diutus, dia akan selamat. Adil kan Allah itu? Tidak mengazab suatu hamba, seorang hamba, suatu kelompok, sampai mengutus Rasul kepada mereka. Itu sekarang berlaku juga bagi orang-orang yang belum mengenal Islam. Yang belum mengenal Islam di pelosok-pelosok sana, di kutub utara misalnya, kutub selatan, atau mungkin di negara kita seperti mana misalnya, Irian Jaya, Papua, sebelah pelosok-pelosok sana, nggak pernah kenal Nabi Muhammad, nggak pernah kenal Islam, nggak pernah kenal Al-Quran. Itu ada Pak. Bagaimana dihukuminya? Yuhkam bihukmi ahlil fatrah. Dihukumi dengan hukum ahlu fatrah. Nggak bisa kita kafirkan secara mutlak. Itu adil, Allah itu melakukan hamba. Kemudian Sayyidah Aminah lagi-lagi dikatakan katanya penghuni neraka dengan alasan apa? Ada hadis yang menyebutkan Nabi itu minta izin kepada Allah untuk berziarah ke makam ibundanya. Sekitar setahun sebelum beliau wafat. Allah mengizinkan beliau berziarah, tapi ketika meminta izin kepada Allah untuk memohonkan ampunan kepada ibundanya, Allah nggak memberikan izin. Dijadikan dalil oleh sebagian orang bahwa kalau begitu Sayyidah Aminah termasuk ahli neraka. Buktinya apa katanya? Nabi minta izin kepada Allah supaya mintakan ampunan, Allah nggak memberikan izin. Dia lupa. Boleh jadi, lihat tuh, masih ada kemungkinan. Jangan buru-buru dikatakan masuk neraka. Boleh jadi Nabi Muhammad minta kepada Allah supaya memintakan ampunan kepada ibundanya, kemudian Allah itu tidak mengabulkan. Boleh jadi karena ibunda Nabi nggak butuh istighfar lagi. Nggak butuh permintaan istighfar lagi karena beliau hidup pada masa belum ada dosa. Belum ada kemusyrikan, belum ada dosa maksud saya, belum kemusyrikan sudah ada, tapi belum dipandang sebagai dosa, nabinya belum ada, gak usah dikasih istighfar juga. Bukan berarti kalau begitu Sayyidah Aminah menjadi ahli neraka, ada kemungkinan dan kemungkinan itu bisa terjadi. Itu hadis dhonni, itu contoh hadis dhonni. Setiap kali nemu hadis, ini hadis begini, tanya sama ahlinya, benar nggak Pak Ustadz? Jangan serta-merta kemudian kita temukan terjemahan, ini bertentangan pendapat ini dengan hadis sahih. Ya, hadis sahih itu benar, kita terima. Al-ain war-ra's, sabda Nabi SAW. Tapi bagaimana memahaminya, bagaimana melahirkan kesimpulan darinya, bagaimana melahirkan produk hukum darinya, itu perlu kaidah keilmuan. Kesimpulannya, dalil yang dhanni gak bisa mengalahkan dalil yang qat'i. Dalil qat'i mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Sementara hadis-hadis yang tadi kita sebutkan, dalil yang dhanni masih bersifat sangkaan. 80 gak mungkin mengalahkan 100 kan? Logikanya begitu. Yang masih bersifat sangkaan gak mungkin bisa mengalahkan dalil bersifat meyakinkan. Baik.